Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Baktiar dengan NIM belakang 3 digitnya yaitu 30. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian ataupun pendeteksian makanan yang mengandung unsur babi dengan pendekatan DNA. Dalam hal ini saya akan mereview metode PCR. Baik, dalam PPT saya terdiri atas beberapa bahasan, yaitu yang pertama mengenai introduction, yaitu pendahuluan. Yang kedua yaitu konsumsi dari babi itu sendiri. Yang ketiga yaitu kepatuhan halal menurut agama Islam itu bagaimana. Kemudian kita juga akan mengenali DNA yang akan sebagai marker dalam suatu pengukuran. Kemudian dalam hal ini juga saya akan menjelaskan mengenai metode PCR dan juga saya akan menjelaskan mengenai kelebihan PCR dan juga mungkin kelemahan ataupun batasan dari metode PCR ini. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai introduction, mengenai pengantar deteksi daging babi ini. Ya, yang kita tahu mengenai daging babi ini sudah dikonsumsi oleh masyarakat yang sangat luas karena keserbangunan babi dalam menyediakan berbagai produk mulai dari makanan hingga bahan industri dan juga produk-produk yang lainnya. Nah, kebutuhan ini akan metode deteksi daging babi yang akurat dan cepat semakin meningkat, didorong oleh persyaratan agama, pertimbangan etika, dan juga transparansi konsumen. Nah, metode tradisional ini seringkali tak memadai dalam sensitivitas dan juga spesifitas. Oleh karena itu, untuk mendorong pengembangan teknik molekuler yang lebih maju, lembaga riset ataupun peneliti itu sudah mengembangkan berbagai metode yang pas dan juga lebih akurat dalam mendeteksi dari DNA ini. Dan dalam hal ini, untuk mendeteksi daging babi itu di zaman sekarang bisa deteksi dengan pendekatan dari DNA-nya untuk mengidentifikasi secara akurat. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai metode PCR. Nah, harusnya kalau semisal pendeteksian dari model DNA itu ada juga metode-metode yang lainnya seperti biosensor dan juga teknologi berbasis CRISPR ataupun CRISPR. Oke, lanjut kita mengenai fase selanjutnya. Nah, untuk fase saja yaitu mengenai konsumsi dan pemanfaatan daging babi. Nah, babi ini dipelihara secara global dan juga pemanfaatannya itu mulai dari daging, kulit, dan juga tulangnya yang mengarah ke berbagai macam produk turunan babi di pasaran. Nah, satu babi ini dapat menghasilkan lebih dari 155 turunan yang digunakan dalam makanan. Juga produk farmasi, bisa juga berupa produk kosmetik, menyoroti signifikansi ekonominya. Nah, kulit babi ini yaitu merupakan sumber gelatin, bahan umum dalam berbagai produk makanan. Contohnya mulai dari kerupuk, mulai dari es krim, obat-obatan juga bisa, dan juga kosmetik yang dapat meningkatkan kompleksitas deteksinya. Nah, oleh karena itu, dalam hal yang lebih kompleks tadi, karena turunannya kan digunakan di berbagai produk. Nah, dalam hal globalisasi ini dan kemajuan dalam ilmu pangan, ini telah memfasilitasi distribusi produk turunan daging babi tersebut, sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap aturan yang halal yang sudah dibuat oleh beberapa negara ataupun agama. Nah, metode deteksi yang akurat ini ya pasti diperlukan dalam memastikan kekhawatiran konsumen tersebut sehingga dapat membuat pilihan tepat dan juga mematuhi suatu aturan dalam negara ataupun agama.
Nah, dalam kepatuhan halalnya dan juga deteksi daging babi ini, nah kalau di Islam sendiri, dalam hukum Islam, makanan halal itu harus bebas dari bahan-bahan yang terlarang. Contohnya seperti daging babi dan juga turunannya, sehingga dapat memastikan ketenangan dan juga kepuasan dari konsumen. Nah, meningkatnya populasi Muslim dan meningkatnya kesadaran akan standar halal telah menciptakan permintaan akan metode deteksi daging babi yang andal. Nah, metode verifikasi yang akurat dengan hasil yang cepat diperlukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal untuk berbagai produk makanan. Kuantifikasi DNA daging babi dapat memberikan keputusan yang akurat dan cepat, karena DNA itu merupakan karakterisasi biologis dengan karakteristik molekul tertentu, sehingga pengembangan dan juga penerapan metode deteksi daging berbasis DNA itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan juga menjunjung tinggi standar halalnya. Oke, lanjut. Nah, ini juga DNA sebagai penanda yang sangat dipercaya untuk mendeteksi daging babi itu sendiri, mulai dari turunannya dan juga berbasis DNA. Nah, DNA ini bertindak sebagai pengidentifikasi unik untuk semua organisme hidup, termasuk juga di hewan babi, memungkinkan pengembangan metode deteksi yang sangat spesifik. Nah, DNA itu sangat stabil dan juga bisa diekstraksi dari berbagai matriks makanan, dan juga menjadikannya penanda yang andal juga untuk dapat diidentifikasi bahkan dalam produk olahan. Nah, metode berbasis DNA ini menawarkan keuntungan deteksi dan babi bahkan dalam jumlah yang kecil, dan juga sensitivitasnya itu juga lebih tinggi juga. Nah, untuk menargetkan urutan DNA tertentu yang unik untuk babi, metode ini dapat membedakan daging babi dari daging lain, sehingga menghindari positif yang palsu. Nah, untuk penggunaan DNA sebagai penanda ini meningkatkan akurasi dan keandalan deteksi daging babi, menguntungkan konsumen dan badan pengatur. Nah, ini untuk dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai metode deteksi babi berbasis PCR. Nah, untuk PCR sendiri itu panjangannya polymerase chain reaction, yaitu teknik amplifikasi DNA yang banyak digunakan untuk mendeteksi urutan DNA tertentu yang berasal dari daging babi. Nah, PCR ini melibatkan siklus denaturasi DNA yang berulang, panel primer dan juga ekstensi DNA untuk memperkuat urutan DNA target secara eksponensial. Nah, primer khusus yang dirancang untuk menargetkan daerah unik dari genom babi bisa mengamplifikasi selektif DNA babi. Nah, PCR real time itu memungkinkan juga kuantifikasi DNA babi, memberikan ukuran kandungannya yang spesifik dari produk makanan atau juga bisa dari turunan-turunannya. Nah, metode berbasis PCR itu menawarkan sensitivitas dan juga spesifitas yang tinggi dari DNA babi itu sendiri, yang membuatnya cocok untuk mendeteksi tingkat kontaminasi babi yang rendah dalam matriks makanan yang kompleks. Nah, ini ada advantage, yaitu kelebihan dan juga ada juga keterbatasan dalam metode ini. Dalam kelebihannya, sudah saya sebutkan tadi, sudah saya mention, untuk PCR itu mempunyai sensitivitas dan juga spesifitas yang tinggi, yang bisa memungkinkan deteksi jumlah kecil DNA babi dalam berbagai sampel makanan. Metode ini juga relatif cepat dan juga dapat diotomasi, memfasilitasi analisis sampel makanan dengan melalui input yang tinggi untuk kontaminasi daging babi. Nah, metode PCR ini sudah mapan dan tersedia secara luas di sebagian besar laboratorium biologi molekuler, sehingga dapat diakses dan juga bisa kita gunakan untuk dapat mendeteksi suatu produk itu sendiri di lab tersebut. Namun, PCR itu dapat rentan terhadap positif palsu karena amplifikasi atau kontaminasi non-spesifik yang memerlukan kontrol yang cermat. Metode ini itu membutuhkan personel yang terampil dan peralatan mahal yang dapat membatasi aksesibilitasnya di berbagai pengaturan. Nah, untuk
jenis-jenis dari pengujian PCR itu ada ada satu, dua, tiga, empat, lima. Yang pertama itu ada PCR singleplex, di mana pengujian ini tuh memperkuat target DNA tunggal yang bisa mudah diterapkan, tetapi hanya mendeteksi satu spesies pada satu waktu. Kemudian ada juga PCR multiplex yang bisa mendeteksi secara bersamaan dengan cara memperkuat beberapa target DNA, misalnya daging babi, sapi, atau ayam yang menggunakan beberapa primer dalam satu reaksi. Kemudian juga ada metode yang sangat umum kita ketahui, yaitu ada PCR real time atau qPCR yang memberikan hasil kuantitatif dengan pengukur fluoresensi selama amplifikasi dan juga menawarkan sensitivitas yang tinggi untuk deteksi DNA babi dalam tingkat rendah hingga 0.001 Ng atau mg. Kemudian ada juga PCR RAPD, yaitu menggunakan primer acak untuk memperkuat fragmen DNA yang berguna untuk identifikasi spesies termasuk daging babi dalam produk daging. Kemudian ada yang terakhir itu metode RFLP PCR, yaitu menggabungkan PCR dengan pencernaan enzim reduksi untuk menganalisis fragmen DNA, membantu untuk memverifikasi pemalsuan babi dalam campuran daging yang kompleks. Oke, lanjut. Nah, ini ada kelebihannya kembali dari berbagai metode tersebut dan juga challenges atau tantangannya. Nah, untuk kelebihannya yang sudah saya sebutkan tadi di awal, secara umum untuk PCR itu bisa mendeteksi dalam ukuran yang sangat kecil dari daging DNA sampai dengan kurang dari 0.1% dalam campuran. Kemudian itu bisa mendeteksi secara spesifik dari spesies tersebut dan juga bisa menargetkan dalam rantai DNA-nya atau urutan DNA yang bisa memastikan apakah ini hanya daging babi yang terdeteksi ataupun ada daging lainnya yang juga terdeteksi. Kemudian uh, dalam apa namanya kelebihannya juga dapat diaplikasikan dalam bentuk yang mentah atau bisa langsung atau bisa juga diaplikasikan dalam produk yang sudah diproses. Kemudian untuk tantangannya itu metode ini tuh banyak sekali menggunakan reagen. Nah, ini salah satu kekurangannya karena dalam menganalisis PCR itu membutuhkan beberapa reagen yang primer yang bisa menghabiskan beberapa waktu dan juga biaya. Kemudian ini ada eh, spesifik city species cross ataupun kontaminasi silang dari spesies. Nah, ketika PCR itu sangat spesifik, punya spesifik yang tinggi, ada beberapa tantangan yang bisa mengganggu amplifikasinya dari beberapa spesies dan juga digunakan dalam beberapa metode. Kemudian waktu dan juga eh, perlengkapan karena real time PCR itu cepat, tergolong cepat, tetapi membutuhkan spesialisasi eh, alat dan juga dapat terkena reagen ataupun kontaminasi lain dari beberapa alat yang dipakai. Itu saja presentasi saya untuk data referensi yang saya pakai yaitu dari jurnal Elsevier, yaitu untuk lebih jelasnya Helion, jurnal Helion, serta penulis jurnalnya atau artikelnya ada Mubliha, Hardianto, dan juga lain, dan ditulis tahun 2023 yang tergolong sangat-sangat update. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengenai analisis daging babi dengan pendekatan DNA, yaitu PCR. Sekian dari saya, mungkin apabila ada kesalahan dari kata ataupun yang lain, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.